Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ثم أما بعد. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang mana di antara kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merasakan indahnya di atas agama yang hak ini, sehingga kita bisa mengetahui yang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dan mana yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala. Tayyib, insyaallah ta'ala pada pertemuan sesi ketiga ini kita bersama-sama belajar duduk di majlis ilmu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung oleh niatnya, dan setiap apa yang kita niatkan maka kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan tersebut. Insyaallah ta'ala pada pertemuan pagi ini kita masih bersama Ustadz Satria Habibi LC Hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau dari kota Jambi dan beliau juga salah satu asatizah Jambi, dan ustaz tersebut juga salah satu pembina Thayyibati fi Jambi yang alhamdulillah hari ini juga merekam kajian kita dan juga pengisi tetap di Sidati fi Jambi. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini ustaz akan menyampaikan tema buruk dan busuknya ghibah. Semoga apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut bisa kita ambil faidah sehingga bisa kita mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami infokan kepada ibu-ibu yang membawa anak agar bisa dikondisikan bersama sehingga kegiatan kita pada pagi hari yang berbahagia ini bisa berjalan dengan lancar, dan insyaallah kajian kita live streaming melalui media Bangko Mengaji. Mungkin nanti bagi saudari semua yang belum jelas atau belum paham di kajian tersebut bisa mengulangi di rumah, bisa dilihat di YouTube atau channel kita Bangko Mengaji. Dan acara ini diselenggarakan oleh Bangko Mengaji dan bekerjasama dengan Masjid Al-Amin dan Masjid Baitus Salam serta Pondok Tahfidz Muhibbus Sunnah dan Akhwat Muhibbus Sunnah. Mungkin untuk mempersingkatkan waktu kepada Al-Ustadz Habibi Hafizahullah ta'ala, yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله. جزاك الله خير. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم. Para muslimah, para ummahat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ucapkan alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini. Allah memilih kita untuk berada di rumahnya di antara sekian banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama Allah. Belajar ilmu agama Allah, duduk di majelis ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Karena dengannya kita akan mengetahui perkara-perkara yang ada di dalam agama kita. Karena dengannya kita akan mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita sebagai muslimah. Oleh karenanya, seorang muslimah juga wajib untuk menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Lafaznya untuk laki-laki, tapi untuk secara umum masuk ke dalamnya adalah untuk muslimah juga. Karena di dalam khitab, di dalam Al-Quran, dalam hadis, ketika ada perintah untuk laki-laki, maka itu juga berlaku untuk perempuan. Sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, maka menuntut ilmu ini di dalam hadisnya, ada di dalam hadis Nabi khitabnya untuk laki-laki. Fariidatun 'ala kulli muslim. Namun juga berlaku untuk muslimah.
Sebagaimana juga di dalam perintah-perintah ibadah yang lainnya. Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah untuk laki-laki lafaznya, tapi berlaku juga untuk perempuan. Kata Rasulullah, faridah. Apa artinya faridah? Wajib. Fardu. Yang namanya fardu adalah wajib. Makanya selain salat 5 waktu disebut dengan salat fardu. Apa artinya salat fardu? Salat yang wajib dilaksanakan. Salat yang wajib dilaksanakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faridatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim. Wanita juga wajib untuk menuntut ilmu agama Allah. Apalagi wanita ini istilahnya adalah disebut sebagai tarbiyatul ula lil abna atau madrasatul ula, madrasah untuk anak-anaknya, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Maka wajib bagi wanita dituntut untuk belajar, faham tentang perkara-perkara agamanya, supaya apa? Menjadi muslimah salihah atau salihah, muslimah yang betul-betul mencetak generasi yang baik, di mana generasi yang baik ditentukan dari ibu yang baik. Madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang terkadang tidak diketahui oleh anak-anak kita, tidak dipelajari di bangku-bangku sekolah, namun dipelajari atau wajib untuk kita berikan di rumah. Maka kewajiban seorang muslimah ini berat sebenarnya. Berat. Namun untuk masuk surga ringan. Untuk masuk surga ringan untuk wanita ini. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah riwayat, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Masuklah pintu surga, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Ini untuk wanita. Maka seorang muslimah wajib menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada istilah cukup suami saja yang belajar, cukup suami saja yang soleh. Ya, wanita kan kerjanya cuma di dapur, wanita kan kerjanya cuma di kamar, ya, dan seterusnya. Padahal ada kewajiban yang lebih berat bagi setiap wanita muslimah yang dituntut untuk belajar dengannya. Bagaimana menanamkan benih-benih adab terhadap anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai agama yang baik terhadap anaknya, yang semuanya ini harus dengan belajar.
Karena anak itu merupakan aset bagi seorang merupakan aset bagi orang tuanya. Ya. Jadi jangan sepelekan soal anak ini. Anak ini bisa menjadi penyelamat, bisa juga menjadi musibah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fitnah. Fitnah itu adalah ujian, musibah. Kalau seorang tua tidak mampu mendidiknya, tidak berhasil mengarahkannya, bisa saja anak tersebut yang justru menjerumuskan dia ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka anak yang soleh, yang solehah, terbentuk dari orang tua yang soleh, yang solehah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seorang suami, seorang istri wajib menjaga dirinya dari api neraka terlebih dahulu. Wajib baginya untuk belajar terlebih dahulu sebelum dia mengarahkan kepada anaknya, sebelum dia mendidik anaknya. Bagaimana kita akan mendidik anak kalau kita sendiri tidak faham? Kalau kita sendiri tidak mengetahui apa yang harus diketahui oleh anak? Bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga dan anak kita, keturunan kita, kalau kita sendiri yang terancam masuk neraka, wal'iyadzubillah? Maka kewajiban kita sebagai muslimah, selain harus sholat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suami, menjaga kehormatan dan lain sebagainya, adalah kewajiban untuk belajar. Supaya kita bisa menurunkan ilmu-ilmu dasar untuk anak-anak kita. Karena anak ini adalah aset yang termahal, Bapak Ibu. Ya, jangan sepelekan ini. Anak ini aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam anqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika seseorang meninggal maka terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Sedekah jariah harus dari harta. Kita bisa bersedekah kalau punya harta. Ilmu yang bermanfaat itu kalau kita menuntut ilmu. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Mungkin di antara kita, ya Allah takdirkan rezeki kita mungkin pas-pasan. Cukup untuk keseharian kita misalnya. Kalau untuk bersedekah jariah yang besar mungkin tidak cukup. Atau kita nggak punya ilmu, nggak pernah menuntut ilmu, kemudian kita nggak bisa mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Tapi setidaknya di antara kita Allah berikan jalur untuk mendapatkan jariah melalui anak kita. Maka jangan sia-siakan ini. Jangan sia-siakan. Jadikan anak ini betul-betul aset yang tidak akan pernah terputus pahala kita meskipun kita sudah terkubur di bawah tanah. Yaitu mendidik anak untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kejar amal jariah dari anak.
Ajarkan ilmu-ilmu agama dari sejak dini. Tanamkan ilmu-ilmu tauhid dari awal. Dan ini bisa kita lakukan. Ummahat, ibu-ibu bisa. Di rumah mengajarkan anaknya dari awal itu bisa sangat bisa sekali. Maka salah ketika ada orang tua yang menyerahkan pendidikan anaknya hanya di sekolah saja. Ini kesalahan besar. Kesalahan besar ketika ada orang tua mengatakan, nantilah anak saya biar diajar sama guru di sekolahnya. Anak saya biar diajar sama ustaz di pondoknya, di pesantrennya. Ini keliru dalam memahami arti kewajiban kita terhadap anak. Pendidikan anak itu ketika sampai di sekolah, sampai di pesantren, itu hanya sekedar tambahan saja sebenarnya. Materi-materi plus saja, tapi dasar utamanya seharusnya orang tua yang mendidiknya. Tanamkan tauhid dari sejak awal, dari sejak dini. Tanamkan nilai-nilai adab dari sejak awal, dari sejak dini. Dan ini bisa dilakukan oleh seorang ibu. Karena biasanya kalau bapak-bapak, ya biasanya kan sibuk di luar. Tapi jangan keliru berpendapat bahwasanya bapak-bapak tidak bertanggung jawab sama anaknya. Justru malah bapak-bapak, suami lebih bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Terlebih dalam hal pendidikan. Tapi apakah seorang istri, seorang muslimah berlepas tangan begitu saja? Tidak. Harus ada kolaborasi antara suami dan istri untuk mendidik anaknya. Ketika seorang ayah, suami pergi keluar mencari nafkah dan rezeki, maka tanggung jawab sepenuhnya dalam mendidik anak adalah seorang istri. Tanggung jawabnya ada pada seorang istri. Ketika suami balik, datang, maka kewajiban seorang suami untuk mengarahkan, mengevaluasi. Jadi bapak-bapak ini jangan hanya sekedar mengatakan lah biarlah istri saya nanti yang mendidik anak-anak saya. Tidak bisa seperti itu. Sebaliknya juga seorang istri jangan pasrahkan pendidikan salah seorang istri. Harus ada kerjasama Bapak Ibu. Harus ada kerjasama. Bapak ketika pulang, suami ketika pulang ke rumahnya, ya meskipun dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, setidaknya dia bertanya kepada anaknya, bertanya kepada istrinya, anak-anak tadi ngapain? Bagaimana tadi belajarnya? Sudah baca Quran belum? Sudah baca buku belum? Ini evaluasi. Jadi seorang suami bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, seorang istri wajib mengajarkan hal tersebut kepada anaknya. Ini keseharian kita apalagi ya anak-anak yang belum sampai sekolah ya. Ya, misalnya dari pagi jam 7:30, ya setidaknya anak-anak yang belum sekolah ini sudah bisa kita ajarkan nilai-nilai agama. Baca Iqra, belajar membaca A, B, C, D. Baca Iqra, alif, ba, ta, sa, jim, ha, dan seterusnya. Yang seperti ini seharusnya tidak hanya dipasrahkan kepada sekolahnya. Nah, salah besar ini. Orang tua hanya, ya sudahlah masalah pendidikan anak nanti di sekolah, urusan gurunya itu. Adapun kami, orang tua, tinggal cari duit saja. Salah besar Pak.
Kenapa? Karena ini adalah amal jariah yang luar biasa. Seharusnya orang tua berpikir, anak saya ini tahu mengaji harus dari saya. Anak saya ini tahu membaca harus dari saya. Karena di situ ada pahala jariah. Anak bisa belajar mengaji, bisa baca Al-Quran dari orang tuanya. Setiap anak baca Al-Quran, bahkan nanti ketika jadi hafidh misalnya, kemudian diajarkan lagi nanti kepada guru murid-muridnya. Dan setiap dia baca Al-Quran, setiap dia murojaah, orang tua akan terus dapatkan aliran pahalanya meskipun dia nanti sudah meninggal. Nah, kalau gurunya yang diserahkan, gurunya dapat pahala jariah. Oleh karenanya penting untuk kita ketahui, pendidikan itu bukan hanya untuk laki-laki. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya yang berhak mengajar itu bukan hanya ustazah. Akan tetapi semuanya di antara kita masing-masing ustazah. Seorang guru. Minimal guru untuk dirinya. Minimal guru untuk anak-anaknya. Kan begitu. Ya, karena mungkin di antara kita, saya kan bukan ustazah, Ustaz. Saya kan bukan guru. Ya memang secara langsung tidak dipanggil ustazah, tapi kita wajib untuk menjadi ustazah. Wajib menjadi ustaz. Ustaz tidak mesti harus duduk di sini semuanya. Masing-masing orang ini laki-laki wajib menjadi ustaz. Ustaz untuk dirinya, ustaz untuk keluarganya. Dan saya kira ya kita paham semuanya, huruf-huruf hijaiyah, belajar mengaji, ya. Nah, kenapa kita tidak memulai mengajar untuk anak-anak kita sendiri? Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menyadari hal ini, bahwasanya wajib bagi kita untuk belajar supaya kita bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, kalau kita nggak belajar, mau mengajarkan apa? Ada sebuah istilah mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu maka tidak akan bisa memberi. Tidak bisa memberi ilmu karena kita nggak belajar. Ya. Maka terus belajar. Tidak ada kata tua di dalam belajar. Tidak ada kata sibuk di dalam belajar. Ya. Kapan ada waktu bisa belajar, maka luangkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar terus. Begitu juga belajar tentang ilmu-ilmu agama yang lain. Apa yang akan bisa merusak amalan kita, apa yang bisa belajar tentang apa yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan dan api neraka, wajib kita pelajari semuanya. Terlebih, apa kewajiban kita sebagai istri, apa kewajiban kita sebagai muslimah, bagaimana seharusnya kita menjadi istri yang baik di hadapan suami, bagaimana seharusnya kita menjadi ibu yang baik di hadapan anak-anak, baik dari tutur kata, perilaku, sopan santun, cara berpakaian, itu semuanya akan diadopsi oleh anak. Anak ini Pak, Ibu, adalah
perekam yang begitu cepat merekam. Rentan sekali anak-anak ini melihat sesuatu yang tidak baik. Maka usahakan lingkungan anak-anak ini baik. Teman-temannya juga baik. Karena cepat sekali dia ya merekam apa yang didengar, apa yang dilihat. Nah, kewajiban kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah adalah pilih lingkungan yang baik untuk anak. Lingkungan yang sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sering mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Minimal dari orang tuanya. Minimal dari orang tuanya. Di dalam rumah ini sudah harus kita didik anak-anak ini dari awal. Harus sepakat, harus ada kerjasama istri dan suami. Di mana seorang suami harus bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Ingatkan istrinya, nanti jangan ngomong seperti ini, tidak baik seperti ini. Nanti kedengaran anak pasti akan ditiru misalnya. Ajarkan adab-adab dari awal. Ya. Adab apa misalnya? Simple, sepele. Tapi itu akan membekas pada diri anak. Misalnya, biasakan mengucapkan minta maaf, minta tolong, permisi. Ya. Meskipun sama orang tuanya nanti dia akan terbiasa begitu. Mau lakukan apa-apa, Pak, Mak misalnya, Abi, Umi, boleh nggak saya begini? Boleh nggak saya begitu? Karena kita biasakan, kalau mau apa-apa kasih tahu misalnya. Kalau meminta tolong usahakan dengan kalimat minta tolong. Misalnya. Jangan asal suruh aja, coba ambilkan itu. Nah, itu kan beda sudah. Coba diajarkan. Nak, boleh nggak Abi minta tolong? Nah itu. Nanti dia akan terbiasa. Pak, boleh nggak saya minta tolong misalnya. Tapi kalau orang tuanya saja ketika menyuruh anaknya sembarangan saja, ambilkan itu. Kamu ke sana, kamu ke situ. Anak akan merekam. Tatkala dia akan minta tolong, pasti juga begitu. Pak, ambil itu. Kan kurang sopan sudah seperti ini. Sama orang lain juga akan begitu dia. Biasakan untuk terus meminta maaf ketika berbuat salah. Ini nilai-nilai seperti ini yang harus ditumbuhkan dalam rumah. Sehingga sebenarnya, mohon maaf, pendidikan di dalam rumah itu bisa dilihat dari perlakuan anak-anak. Karena di sekolah ini kan terbatas waktunya Bapak Ibu. 7:30 masuk, paling nanti keluarnya mungkin jam 2 siang. Itu kalau SD tidak mungkin, apalagi masa COVID sekarang ini hampir 2 tahun ini. Ya anak-anak di rumah aja terus. Dan anak-anak ini pasti akan merekam apa yang ada di dalam rumah. Dia akan melihat semuanya. Apa yang didengar, itu yang akan diucapkan. Apa yang dilihat, itu yang akan ditiru. Nah, kalaupun anak-anak di sekolah, waktunya cuma paling 4-3 jam. Selebihnya di mana? Di rumah. Selebihnya di mana? Di rumah. Maka perlu kita waspadai ini. Ya. Semua kita yang berstatus seorang ayah, seorang ibu, wajib untuk memperhatikan perkara-perkara ini. Jadikan sebagai aset untuk akhirat kita adalah anak ini. Anak yang soleh, yang solehah, yang kelak akan mendoakan kita. Yang akan terus mengalirkan pahala untuk kita meskipun kita sudah meninggal. Sudahlah, kita nggak punya materi banyak, sehingga kesempatan untuk beramal jariah dari materi tidak ada.
Sudahlah juga kita tidak punya ilmu banyak, sehingga kita tidak bisa mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang banyak, tapi masih memiliki kesempatan anak yang soleh, yang soleh untuk kita beramal jariah. Ya. Kalau sudah beranjak dewasa, ya pilih tempat-tempat pendidikan yang baik. Ya, pilihkan tempat-tempat sekolah-sekolah yang baik, yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adab sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bahas ini sebagai mukaddimah? Mukaddimahnya setengah jam. Ya, karena ternyata ada juga bapak-bapak yang hadir. Saya kira cuma muslimahnya saja. Baik. Materi kita, tema kita pada kesempatan kali ini sebenarnya adalah bahaya dan busuknya ghibah. Bahaya dan busuknya ghibah. Ghibah ini adalah sebuah dosa besar, tapi kadang kita tidak merasa bahwasanya itu adalah dosa besar. Karena kenapa? Gampang sekali untuk kita terus berghibah dan berghibah. Allahul musta'an. Makanya kenapa kita dianjurkan terus beristighfar? Supaya istighfar kita ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang kita tidak sadari. Termasuklah dosa-dosa ghibah yang terkadang keluar dari lisan kita. Oleh karenanya Rasulullah menganjurkan kita untuk terus beristighfar. Astagfirullah, 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 atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Atau baca Sayyidul Istighfar. Supaya apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan terkadang seharian itu banyak sekali ternyata. Yang barangkali hanya dosa lisan saja, kalau ditampakkan dosa-dosanya di hadapan kita, kalau misalnya ada evaluasi setiap hari, setiap malam, misalnya di jam 9 malam akan ada evaluasi apa saja yang telah kita perbuat keseharian kita, dari sejak bangun sampai mau tidur lagi. Kalau ditampakkan dosa-dosa tersebut di hadapan kita dari lisan saja, mungkin kita akan memilih untuk tidak berbicara setiap harinya. Diam saja. Karena begitu banyak dosa-dosa kita dari lisan saja. Belum lagi dari dosa mata, belum lagi dari dosa telinga, belum lagi dari dosa tangan, kemaluan, kaki, dan lain sebagainya. Dan cukuplah dosa lisan ini sangat berat. Cukuplah lisan ini adalah anggota tubuh yang berpotensi untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari riba. Makanya orang-orang terdahulu, Bapak Ibu, itu malas mereka untuk bertemu orang. Mereka memilih untuk mengurung dirinya di dalam rumah. Dan hendaknya ini adalah sifatnya wanita. Wanita itu senang berada di rumah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan waqarna fi buyutikun. Tetaplah kalian wahai wanita di dalam rumah-rumah kalian.
seorang wanita itu tidak suka bepergian kemana-mana. Karena ini adalah sifat wanita mukminah. Sampai dikatakan bahwasanya ada wanita muslimah dari kalangan salaf itu tidak pernah keluar rumahnya. Tidak pernah keluar rumahnya. Kecuali tatkala orang tuanya meninggal. Subhanallah. Dan kata para ulama, di antara wanita yang baik untuk kita nikahi, muslimah yang baik untuk kita nikahi adalah wanita yang tidak suka berjalan, yang lebih senang memilih untuk berada di dalam rumah. Atau ada dengan istilah lain, jangan nikahi wanita yang besar betisnya. Besar betisnya. Apa maksudnya di sini? Kalau besar betisnya berarti suka berjalan dia. Hah? Suka ke mall katanya. Para salaf soleh dulu ada yang mengatakan bahwasanya saya berharap berada di dalam kamar, kemudian antara saya dengan orang lain ada pintu besi, yang artinya tidak suka terlalu banyak bertemu dengan orang. Kenapa? Demi menjaga lisannya. Iya. Ya karena fakta, ketika kita bertemu dengan orang, maka berpotensi untuk bercakap-cakap, berpotensi untuk berkomunikasi, berpotensi untuk saling tanya, saling jawab. Di mana terkadang kita nggak sadar dalam ucapan kita terbesitlah dosa-dosa di sana. Ya dosa ghibah lah, ya dosa menceritakan orang lain aibnya lah, namimalah, adu domba dan lain sebagainya. Tapi coba kalau kita berada di rumah saja. Nah, tapi sekarang lebih besar fitnahnya Pak, Ibu. Kalau orang terdahulu itu mereka tidak bisa berghibah jika tidak ketemu orang. Mereka tidak bisa berghibah kalau nggak keluar dari rumahnya. Kalau kita sekarang enggak, malah justru lebih banyak berghibah di dalam rumah. Apalagi ya ibu-ibu yang banyak grupnya ini. Ada grup SMA lah, ada grup arisan lah, ada grup keluarga lah, ada grup RT lah, ada grup RW, ada grup alumni ini, alumni itu. Maka sebenarnya ibu-ibu yang paling selamat di masa-masa saat sekarang ini adalah ibu-ibu yang nggak punya HP. Tapi jujur, ada yang nggak punya HP di sini? Kalau ada saya kasih hadiah. Ya, saya kasih hadiah. Yang nggak punya HP ibu-ibu, saya kasih hadiah. Ada? Ada? Masya Allah. Hah? Kasih hadiah. Hah? Oh nggak bawa HP. Pertanyaannya yang nggak punya HP. Kalau nggak bawa apa HP, ya lain ceritanya. Di sini nggak bawa HP, tapi sampai rumah ngalahin HP. Baik, nggak ada kan? Ada. Nggak punya HP ada. Ada ibu-ibu yang nggak punya HP sampai sekarang ini.
Ada. Saya kasih hadiah. Serius. Itu kata orang, kalau ada ibu-ibu yang nggak punya HP di zaman-zaman seperti ini, limited edition. Apa artinya? Langka sekali. Wih, itu luar biasa. Baik. Punya HP, tapi ibu-ibu nggak punya media sosial. Ada? Nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya WhatsApp, HP jadul. Ada? Masya Allah, ini luar biasa nih wanita Bangko ini. Nggak salah namanya, Bangko apa? Kota beriman. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ada ibu-ibu yang nggak punya media sosial, jempol. Jempol. Ini fitnahnya kita saat sekarang ini, ibu-ibu. Lebih berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak daripada muslimah-muslimah yang sebelum kita, yang nggak kenal dulu media sosial. Karena media sosial ini baru-baru ini, baru tahun berapa ini muncul. Alat-alat komunikasi baru beberapa tahun ini muncul. Di tahun 1990-an, ya mungkin masih jarang yang punya HP. Ya. Saya sendiri punya HP itu di tahun 2000. Itu pun HP-nya HP yang besar tuh. Yang melengkung itu. Yang katanya bisa lempar kucing itu. Ya, nggak bisa kita ngapain, cuma SMS, telepon saja. Tapi semakin berkembangnya zaman, semakin canggihnya alat komunikasi, maka semakin berat pertanggungjawabannya kita nanti kelak di hadapan Allah. Allahul musta'an. Semakin susah kita masuk surga, semakin lama hisabnya nanti. Maka sebenarnya lebih selamat kalau nggak punya HP Android seperti ini. Ya, ibu-ibu kalau mau punya HP, ya lebih selamat kalau HP yang jadul itu, cukup untuk terima telepon saja. Kalau ada luar biasa itu, Pak. Ya. HP senter kata Bapak. Tapi malah justru tidak begitu. Malah justru ibu-ibu ini yang paling update masalah HP kadang. Kadang bapak-bapaknya nggak tahu nih apa HP yang terbaru. Oh, kalau ibu-ibu sudah paham dia. Apalagi sekarang canggih, Pak. Dari rumah sudah bisa belanja. Tinggal klik, tulis alamat, 2-3 hari datang barangnya. Maka hati-hati ibu-ibu ini. Hati-hati bermedia sosial. Maka kita katakan orang-orang terdahulu itu nggak bisa berghibah dia kalau misalnya tidak keluar dari rumahnya. Bahkan itu pun mereka menahan dirinya untuk tidak ketemu orang kalau tidak penting. Karena biasanya kalau sudah ketemu orang itu pasti, ya, ada aja kalimat-kalimat yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Apalagi ibu-ibu, kata orang ini kalau ibu-ibu ketemu dua ibu-ibu itu seperti seperti pasar. Ya mudah-mudahan ibu-ibu di sini nggak begitu, Pak, ya. Ibu-ibu ketemu dua orang itu sudah seperti pasar. Ya, yang tadinya kalau sudah ketemu seharusnya cuma nanya kabar aja, merembet dia. Itu tuh kemarin tuh begitu tuh. Ini dan begitu, ini dan begitu. Akhirnya yang seharusnya mungkin ketemunya 5 menit menjadi 50 menit.
1 jam barangkali makan. Tapi kalau sudah ketemu 3, kata orang bukan jadi pasar, mall. Makin rame, makin lama dia ngobrolnya. Ya. Apalagi sekarang media sosial. Ini merusak sekali sebenarnya. Kalau kita nggak tahu ya fungsi media sosial itu apa. Ya. Karena banyak yang larut di dalam media sosial. Di dalam grup terkadang ibu-ibu ini nggak sadar habis waktunya 1 jam, 2 jam. Tanya ini, tanya itu. Cerita ini, cerita itu di media sosial. Akhirnya terbengkalai kewajibannya di rumah. Terbengkalai kewajibannya kepada suaminya. Terbengkalai kewajibannya terhadap anaknya. Wal'iyadzubillah. Dikarenakan karena media sosialnya. Maka sebenarnya materi ghibah ini bukan materi yang baru bagi kita sebenarnya. Pembahasan yang tidak asing di telinga kita. Ustaz-ustaz sering sudah membahas. Namun itulah manusia. Harus sering-sering diingatkan. Apalagi HP ini kan ada kameranya ya. Biasanya kan ibu-ibu itu kan sifatnya suka pamer. Hati-hati ibu. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi HP Android seperti ini punya dua sisi mata, sisi mata. Kalau salah menggunakannya bisa menjerumuskan kita. Sedikit-sedikit update. Sedikit-sedikit pasang status. Alhamdulillah, hari ini bisa makan pindang. Alhamdulillah, baru saja masak sambal pete misalnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Alhamdulillah, habis sholat duha misalnya. Alhamdulillah, tadi habis kajian katanya. Alhamdulillah, dan seterusnya. Baru di-post. Kadang kita nggak sadar kalau amalan-amalan kita itu runtuh, habis. Dikarenakan kamera ini. Jebret, posting. Yang niatnya untuk apa? Ya wallahu alam. Kalau niatnya untuk syiar, dakwah, maka walillahil hamd. Tapi kalau sebaliknya niatnya untuk pamer, wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Habis pahala amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bijaklah di dalam bermedia sosial. Sebelum mengepost itu hati-hati dulu, pikirkan dulu ini baik nggak nih ya? Hati saya ada pengen dilihat nggak ya kalau saya posting ini? Apalagi dalam hal beribadah. Ini luar biasa Pak, fitnahnya kita sekarang itu luar biasa ini. Sulit kita menyembunyikan amalan kita. Dikarenakan karena ini nih. Kalau dulu tidak ada motivasi pamer itu kalau tidak keluar rumah. Orang dulu kalau mau pamer harus nyawa kendaraan, harus nyawa onta, pergi ke pasar memperlihatkan ini loh saya, dan seterusnya. Kalau sekarang kita bisa pamer meskipun berada di dalam kamar. Makanya ketika kita bimbing jamaah pergi umroh itu, selalu saya ingatkan, hati-hati dengan kameranya, hati-hati dengan HP-nya. Ya, sedikit-sedikit jebret.
Niatnya untuk ibadah, niatnya untuk umrah, tapi ternyata sudah habis pahalanya, belum selesai ibadahnya, sudah habis pahalanya. Sudah tidak ada nilai pahalanya. Kenapa? Karena pamer. Belum lagi sampai di Mekah, baru sampai di bandara. Bandara Jakarta menuju Madinah. Alhamdulillah bisa umroh lagi misalnya. Alhamdulillah bisa umroh sama keluarga misalnya. Sampai di Madinah jebret lagi. Masjid Nabawi jebret lagi. Masjidil Haram jebret lagi. Oh, bahkan saya paling jengkel, Pak. Ada kita sibuk tawaf. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya subhanallah walhamdulillah, sibuk begini nih. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah. Baru di post update tawaf 1. Tawaf 2. Alhamdulillah selesai tawaf, tinggal sa'i. Alhamdulillah selesai sa'i. Tahallul, alhamdulillah selesai ini. Alhamdulillah bisa cium hajar aswad. Alhamdulillah bisa ke raudhah. Alhamdulillah, dan seterusnya. Tidak ada yang tersisa dari amalan kita. Kalau orang-orang terdahulu sibuk menyembunyikan amalannya, kalau kita sekarang sibuk pamer amalan. Maka daripada itu, hendaknya kita sadar bahwasanya saat-saat sekarang ini sangat mudah untuk berbuat dosa meskipun berada di dalam rumah. Dan di antara dosa yang kerap tidak bisa kita menghindar darinya adalah ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, "Dzikraka akhuka bima yakrahu." Ghibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, kalau misalnya apa yang saya ucapkan itu ada pada diri saudaraku ya Rasulullah, apa hukumnya? Kata Rasulullah, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Jika sesuai kenyataan yang ada pada diri saudaramu, maka berarti engkau telah menggibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Jika tidak sesuai apa yang ada di dalam diri saudaramu yang engkau ucapkan kepada yang lainnya, maka kata Rasulullah SAW, sungguh engkau telah memfitnahnya. Jadi tidak ada jalan keselamatan kecuali diam. Tutup mulut. Kita berucap, berkata terhadap diri saudara kita dan itu ada padanya, itu sudah ghibah. Kalau tidak ada berarti kita memfitnahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak diam. As-sumtu khair wa qalilun fa'iluhu, kata Rasulullah. Diam itu lebih baik. Namun sedikit sekali yang bisa melaksanakannya. Bahkan di antara Rasulullah SAW mengatakan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah ketika tidak bisa berkata-kata baik, maka dia diam. Di grup misalnya, ya, ibu-ibu kalau ada grup yang tidak bermanfaat, keluar saja, nggak ada manfaatnya. Kalau misalnya hanya ghibah aja, posting nggak jelas,
Pembahasannya pun tidak menambah keimanan, tidak menambah kekuatan tauhid, tidak memberikan kita ilmu di dalam grup tersebut. Bahkan mungkin postingan-postingan yang haram, buka aurat dan lain sebagainya. Maka tidak ada jalan keluar kecuali keluar. Jalan selamat adalah keluar dari grup tersebut. Karena cukup menghabiskan waktu. Bayangkan kalau misalnya kita punya 10 grup misalnya. 10 grup. Setiap hari kita lihat. Oh, grup ini posting ini, grup ini posting ini, grup ini posting ini. Ini cukup menghabiskan waktu kita. Coba kalau baca Al-Quran. Kira-kira bisa berapa halaman kita baca? Mungkin bisa setengah juz. Maka ghibah ini adalah sesuatu yang busuk. Ghibah adalah sesuatu yang busuk, yang terkadang seseorang gak merasa bahwasanya dia telah memakan daging yang busuk. Dia telah memakan daging yang busuk. Karena percontohan ghibah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal demikian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Artinya sudah jadi bangkai. Jangankan jadi bangkai. Ya. Manusia. Daging saja kalau sudah bangkai busuk kita nggak mau makannya. Apalagi daging manusia saudara kita sendiri. Wal'iyadzubillah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakarihtumuhu, maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa-masa seperti ini yang segala macam informasi bisa kita akses, segala macam bentuk kemudahan untuk bermedia sosial, lebih selamat sebenarnya kalau kita tidak punya media sosial. Lebih selamat sebenarnya kalau kita tidak punya alat-alat yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih selamat jika kita tidak memiliki alat-alat komunikasi yang bisa menghabiskan waktu kita di sana berjam-jam. Ya, jujur saja, terkadang kalau kita berada di depan HP itu sanggup berjam-jam. Betul tidak? Betul apa benar? Benar katanya. Tapi giliran kita baca Al-Quran, ya jujur saja Bapak Ibu. Hari ini saja misalnya, hari ini sudah berapa jam kita berada di depan HP? Sudah berapa jam di depan HP bandingkan sudah berapa jam di hadapan Al-Quran? Dari sejak kita bangun tadi, sudah berapa menit di hadapan Al-Quran, sudah berapa menit di hadapan HP? Ya mungkin di antara kita mengatakan belum pernah buka Al-Quran hari ini, Ustaz. Tapi kalau di depan HP 2 jam 3 jam sanggup. Bahkan kadang kita tidur pun bersama HP. Betul tidak? Bahkan terkadang bangun tidur itu bukan malah justru berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
Bangun tidur malah yang dicari HP. Mana HP-ku? Dan seterusnya. Maka mendidik anak sekarang ini berat, Bapak Ibu. Berat. Tidak sama mendidik generasi-generasi sebelumnya. Karena anak-anak kita ini sekarang habis waktunya terkadang di depan HP. Iya. Dididik oleh YouTube. Didik oleh media-media sosial yang lainnya. TikTok lah, ya apalah. Maka hati-hati. Ya. Kita sebagai orang tua harus tegas. Dari sejak dini harus tegas. Jangan mau kalah sama anaknya. Ini perlu ini kita perhatikan ini. Tegas di awal lebih baik daripada menyesal di akhir nanti. Anak-anak kalau minta HP, jangan kasih. Paling alihkan perhatian dia dari HP. Kalaupun dia misalnya harus pakai HP, harus dikontrol. Dia buka apa, dia saksikan apa. Dan dijata, ini kamu harus main HP setengah jam misalnya. Selesai, tidak boleh lagi misalnya. Karena kalau tidak, ya siap-siap saja anak ini tidak akan mendengarkan perkataan orang tuanya. Kadang anaknya dipanggil, Fulan. Kita panggil berapa kali, Fulan. Tidak dengar. Karena kan sibuk dengan HP-nya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhilil imanu qalbahu la taghtabul muslimin wa la taghtabu awratahum. Fa innahu man ittaba'a awratahum yattabi'u Allahu awratahu wa man yattabi'illahu awratahu yafdah fi baitihi. Kata Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menggibah dan menggunjing kaum muslimin. Jangan-jangan pula kalian mencari-cari aib mereka. Hati-hati, ini kadang kita suka cari aib orang, cari kelemahan orang. Sibuk dengan kelemahan orang, tapi tidak sibuk dengan kelemahan diri sendiri. Sibuk mencari aib orang, tapi tidak sadar bahwasanya dalam diri sendiri kita juga penuh dan banyak sekali aib-aib kita. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari-cari aib mereka, ini mencari aib-aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan membeberkan aibnya meskipun dia di dalam rumahnya. Masya Allah. Ini ancaman. Jadi kalau tidak mau dicecerkan aibnya, kalau tidak mau dibeberkan aibnya, maka jaga aib-aib saudaranya. Ya. Kalau kita melihat aib saudara kita, maka cukup sampai di diri kita. Jangan pula kita buka kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Kalau bisa kita nasihati, ya kita tegur, kita nasihati. Bukan justru ketika melihat aibnya seseorang, mengajak orang lain untuk melihat aib seseorang tersebut. Ini enggak. Kadang kita lihat aib seseorang malah justru cari kawan lain supaya tahu juga aibnya seperti ini. Ya, seharusnya kita tutupi. Cukup informasi aib tersebut sampai dalam diri kita. Tidak kita keluarkan lagi kepada orang lain. Karena ini bahaya ancamannya Allah Subhanahu wa taala akan membeberkan
aibnya sendiri meskipun dia berada di dalam rumahnya. Siapa yang menutup aibnya, siapa menutup aib saudaranya yang lain, maka Allah juga akan tutup aibnya nanti di hari kiamat kelak. Perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang ghibah. Apa kata beliau? Demi Allah, ghibah ini lebih cepat merusak agama seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Ghibah ini lebih merusak agama seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Lebih cepat merusak. Dan setiap kita berbuat maksiat dalam bentuk apapun itu termasuk ghibah, akan titik hitam dalam hati kita. Ghibah pulang titik. Ghibah pulang titik. Sampai nanti akhirnya hati kita ini pun akan menghitam dengan noda titik dari perbuatan dosa kita. Sehingga tidak heran kadang kita mungkin malas beribadah, kadang mungkin kita nggak mau berzikir, terhalang untuk beristighfar, terhalang untuk berzikir. Padahal kan zikir-zikir ini mudah diucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ringan sekali. Tapi terkadang kita nggak bisa mengucapkannya. Zikir pagi juga demikian. Kadang lewat waktu pagi begitu saja sementara kita belum berzikir. Lewat waktu sore begitu saja sementara kita belum berzikir. Istighfar kita kurang. Padahal istighfarnya Rasulullah 70 sampai 100 kali. Sementara kita beristighfar berapa hari? Berapa kali kita beristighfar sehari? Ya? Hanya setelah sholat saja. Setelah sholat berapa kali istighfarnya Pak? 3 kali 5 15. Rasulullah 70 kali minimal. Dasar 4 pun tidak sampai. Padahal kan mudah, cuma astagfirullah. Ibu-ibu masak nasi pun sambil goreng pun bisa berucap istighfar selama 100 kali. Sambil ayun anak-anak pun beristighfar 1000 kali, 200 kali bisa mungkin. Tapi kenapa kita kadang tidak mengamalkannya? Itu disebabkan diantaranya adalah karena dosa kita yang terlalu banyak, sehingga terhalang dari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan lezatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekhusyuan di dalam salat pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena maksiat-maksiat kita, wal iyad billah. Tapi coba kalau terus menjaga diri supaya tidak bermaksiat, itu pasti akan naik iman kita. Ibadah kita pun akan semakin enak itu. Ya. Sebagaimana iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ketika kita merasa dalam beribadah kok Masya Allah enak sekali. Ketika kita sholat Masya Allah kok nyaman sekali. Baca Al-Quran kok tenang sekali. Berzikir kok tentram sekali misalnya. Ini berarti iman kita sedang naik. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita beribadah kok nggak ada, hambar saja, gersang saja. Sholat pun ya begitu saja. Kadang kita sholatnya cuma ya seperti rutinitas saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu bisa disebabkan karena dosa kita. Makanya jangan lupa untuk beristighfar. Jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ikhwatal iman dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya ghibah ini dilarang. Apapun bentuknya menggunjing ini dilarang. Dan seburuk-buruknya ghibah, yaitu ghibah atau menggunjing para pemimpin, menggunjing para ulama, menggunjing para orang-orang yang berkedudukan, menggunjing orang-orang yang saleh, menggunjing orang-orang yang mengajak untuk berbuat adil, dan pelakunya telah mencabik-cabik kehormatan orang-orang terpandang yang memiliki kedudukan tersendiri di mata orang lain. Maka kafaratnya ghibah ini, ketika kita menggibah seseorang itu berat loh. Kafaratnya adalah kita minta maaf, minta halal sama orang yang pernah kita gibahi. Itu baru bisa diampuni dosanya. Nah coba, kalau misalnya kita tidak sempat untuk meminta maaf, minta halal kepada orang yang kita gibahi, bagaimana caranya? Pasti dia akan tuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara akhlak yang mulia adalah orang yang banyak diam. Ya, dan di antara ciri-ciri muslimah yang salehah adalah muslimah adalah wanita yang banyak diam. Tidak banyak bicara. Ada seperti itu? Ada. Ada wanita-wanita nggak suka dia terlalu banyak bergaul dengan orang lain. Dikarenakan ya karena takut untuk menghibah orang. Itu luar biasa kalau ada orang-orang yang masih seperti ini. Dia tidak mau lebih sering keluar rumah, kumpul sana, kumpul sini, karena takut nanti kalau misalnya kumpul-kumpul, biasanya terbesit di dalam pembicaraannya, obrolannya adalah ghibah. Dan kalau ketemu orang, dia hanya berbicara seperlunya saja. Apa yang perlu dibicarakan, apa yang perlu dibahas, tok, itu saja yang dibicarakan. Tapi kalau sudah merembet kepada yang lain, dia lebih memilih untuk pergi. Dia memilih untuk beranjak. Ini orang-orang seperti ini yang luar biasa. Langka orang-orang seperti ini. Maka jadilah orang-orang yang langka seperti tersebut di zaman-zaman fitnah seperti ini. Maka ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sibukkan diri kita untuk berzikir, sibukkan diri kita untuk belajar, baca Al-Quran. Kalau seseorang sudah sibuk dengan amalan-amalan soleh, maka dia akan terhindar dan jauh dari perbuatan-perbuatan buruk. Kalau lisan kita sibuk dengan berzikir, maka lisan kita akan jauh dari menggibah, menggunjing, membicarakan orang lain. Ini pasti ini. Tapi tatkala ketika lisan kita jauh dari berzikir kepada Allah, mulai itu syaitan akan menggoda dan kemudian akan mempoles yang tadinya ghibah, baunya busuk. Ya, syaitan akan mempolesnya dengan wangi-wangian. Oh, wangi ghibah itu. Enak menggibah orang itu. Itu karena kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para ummahat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita di dunia ini sangat sebentar. Berusaha bagaimana setiap detik daripada kehidupan kita di dunia ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha mengamalkan
segala sesuatu yang diperintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan diri dengan amal-amal yang saleh. Sibukkan diri dengan zikir, sibukkan diri dengan istighfar, sibukkan diri dengan menuntut ilmu dan minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu hamba untuk mengingatmu. Mengingat Allah itu, Bapak Ibu, butuh pertolongan dari Allah. Butuh kekuatan dari Allah. Kalau bukan karena Allah, susah untuk kita berzikir kepada Allah. Maka minta selalu di dalam salatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu hamba untuk mengingatmu, wa syukrika dan mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatika dan supaya ibadahku semakin baik. Ibu-ibu ya setiap hari semakin baik akhlaknya, perilakunya terhadap suami semakin santun, perhatiannya terhadap anak semakin baik, terus memperbaiki diri, memantaskan dirinya di hadapan suami, memantaskan dirinya di hadapan anaknya, dan memantaskan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena harus kita hati-hati, apalagi seorang ibu, seorang wanita ya telah terdapat ancaman, telah terdapat keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penghuni neraka kelak yang akan menjadi mayoritas penghuninya adalah siapa? Siapa? Wanita. Sadar nggak? Ya seharusnya kan kita bertanya-tanya ini, Allah jangan-jangan saya termasuk orang yang banyak ini. Ini pasti ini. Ini bukan cerita dongeng ini. Ini pasti. Kelak yang akan menjadi penghuni neraka yang mayoritas terbanyak adalah dari kalangan wanita. Disebabkan karena apa? Kadang tidak tahu bersyukur. Lupa berterima kasih kepada suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk banyak bersedekah. Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah karena kalian itu yang akan menjadi paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah sampaikan hal demikian. Kenapa ya Rasulullah? Kok bisa wanita itu bisa menjadi penghuni neraka yang lebih banyak? Kok bisa? Laki-laki kemana? Kenapa bukan laki-laki? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li'anna kunna takfurna asyakat. Atau tukthirna asyakat wa takfurna al-ashir." Karena kalian banyak mengaduh dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian. Ketika para wanita sahabat-sahabat Rasulullah, ketika para wanita sahabi-sahabiyah mendengarkan hadis ini, mereka pun langsung berlomba-lomba. Wanita-wanita ketika itu berlomba-lomba untuk bersedekah. Maka jadilah istri yang salehah. Jadilah istri yang menjadi sebuah jembatan untuk mengantarkan suaminya juga masuk ke dalam surga. Karena pada hakikatnya
Istri itu adalah fitnah bagi seorang laki-laki. Anak juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang akan menjadi musuhmu nanti di akhirat kelak. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan ilmu kemudian mengikutinya dan mengamalkannya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barangkali ada pertanyaan? Ada? Kalau ada ibu-ibu yang bertanya pakai mic, ada mic. Baik. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya. Mohon dijelaskan ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan dan ghibah yang dilarang beserta contoh-contohnya. Jazakumullahu khairan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam perkara ghibah. Ya. Di antaranya adalah ketika kita menceritakan kezaliman orang kepada yang berwenang atau kepada yang berwajib. Ya, kita mengadu misalnya ke polisi, mengadu kepada penegak hukum bahwasanya orang ini senantiasa berbuat zalim. Ya. Maka ini tidak termasuk ghibah. Ya. Bercerita keburukan orang supaya orang ini ditindak. Karena kalau tidak akan membahayakan orang banyak misalnya. Ya. Dan kita sampaikan apa keburukannya, orang ini begini, orang itu begitu. Maka ini tidak termasuk ghibah. Tapi ingat kepada orang yang berwenang, kepada ya penegak-penegak hukum misalnya. Maka ini tidak termasuk ghibah. Juga demikian tidak termasuk ghibah yaitu meminta pendapat, meminta fatwa kepada seseorang. Ya. Seperti misalnya orang bertanya kepada ustadzkah atau muftikah atau alim ulamakah, ya. Bertanya misalnya solusi dari sebuah masalah. Ya. Kemudian dia menceritakan kejadian-kejadian atau masalah-masalahnya yang barangkali berkaitan dengan masalah dengan orang lain misalnya. Bagaimana harusnya dia bertindak, apa yang harus dia lakukan. Ya. Maka ini juga tidak termasuk ghibah. Ya.
Juga termasuk di dalamnya adalah ketika mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan, ya. Contohnya misalnya, apalagi di dalam riwayat ada namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ini adalah ilmu untuk mengetahui sahih atau tidaknya hadis. Ya, diketahui dari perawi-perawinya. Ada perawinya diketahui bahwasanya perawi ini cacat, pernah berdusta, pernah berbuat maksiat dan lainnya sehingga hadisnya lemah, maka di sini pun tidak mengapa untuk kita sampaikan keburukan-keburukan tersebut. Ya. Dan sebagainya. Nah, salahkah bila seorang ibu tegas kepada anaknya bila anak tersebut melanggar aturan di rumah atau berbuat salah? Misal tidak beri uang jajan, apakah termasuk zalim selama beberapa hari? Namun kadang hati ini kasihan. Ya, kasihan juga Ustaz. Tapi hukum harus ditegakkan. Masya Allah. Ya bagus. Ya, tidak salah. Malah ini adalah yang benar. Orang tua harus punya wibawa di hadapan anak-anaknya. Harus tegas. Apalagi seorang ayah. Ya, harus punya wibawa di hadapan anak-anaknya. Jangan mencele-mencele. Akhirnya anak pun ya ketika ditegur mereka tidak bergeming, tidak memperhatikan. Dikarenakan kenapa? Ya kita terbiasa memanjakan anak. Ya, makanya ayah yang baik, suami yang baik adalah menempatkan posisinya dengan sebaik-baiknya di hadapan anaknya. Kapan waktunya akan menjadi seorang ayah? Kapan waktunya menjadi seorang teman bagi anaknya? Kapan waktunya menjadi partner bermain untuk anaknya? Kapan waktunya untuk menjadi motivator bagi anaknya? Ya. Jadi tidak baik juga kalau ada seorang ayah sistemnya di dalam mendidik itu adalah selalu mengancam, selalu menekan. Tidak boleh seperti itu. Begitu juga seorang ibu harus tegas. Kalau bisa buat peraturan-peraturan, buat komitmen. Ya. Nah, kalau bisa jangan begini. Nanti kalau begini, nanti ayah hukum loh misalnya. Nanti ibu hukum loh misalnya. Nah, kalau misalnya betul-betul melanggar, ya kasih hukuman. Dihukum. Kalau perlu dipukul. Ya. Memukul ini adalah merupakan konsep dalam berpendidikan. Tapi masalahnya sekarang ya karena kita diatur dengan peraturan-peraturan dari barat, mengadopsi aturan-aturan dari barat, sehingga norma-norma pendidikan, aturan-aturan dalam mendidik anak itu ya yang seharusnya agama kita mengatur demikian hilang. Kita lebih memilih taat daripada aturan-aturan orang barat. Memukul itu aturan dalam agama kita ada. Ada. Tapi tentunya memukul yang tidak sampai mencelakakan. Pukulan yang mendidik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna." Ya. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Kata Allah ketika ada sudah mulai nampak pembangkangan dari istri. Istri sudah mulai tidak taat pada suaminya. Suka melanggar. Diperintahkan tidak mau melakukan misalnya. Maka kata Allah, fa'idhuhunna. Kasih mau'idhah, nasihati dulu.
Nasihati istrinya, nasihati dan terus. Kalau tidak mau lagi, wahjuruhunna fil madaji. Jauhi, pisah ranjang, kata Allah Subhanahu wa taala. Biar dia sadar ya akan kesalahan-kesalahannya. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa wadribuhunna. Pukul dia. Ini bukan berarti saya mengajarkan untuk memukul istri, tidak, tapi ini adalah konsep yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, memukul tidak sampai mencelakakan. Ya. Jangan pula nanti gara-gara kajian sama saya dibilangnya boleh memukul istri seenaknya. Enggak bisa. Ada aturan-aturannya, tidak boleh menampar. Haram bagi suami untuk menampar istrinya. Haram hukumnya. Nah, mendidik anak juga demikian. Ada konsep memukul. Bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan anakmu sholat ketika di umur 7 tahun. Dan ketika di umur 10 tahun pukul dia kalau nggak mau sholat. Boleh. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ini kita lebih diatur hukum-hukum daripada orang-orang barat. Sehingga apa? Tidak ada pemukulan. Sehingga anak pun melunja. Buat seenaknya. Dan lebih ironisnya lagi, anak-anak ini bisa memenjarakan orang tuanya. Dengan dalih apa? Hak asasi manusia. Dengan dalih apa? Perlindungan anak. Dengan dalih apa? Kekerasan dalam rumah tangga misalnya, dan seterusnya. Ini kan hukum-hukum dari barat semuanya. Hukum-hukum dari barat semuanya. Sehingga sekarang Pak, kalau jadi ustadz di pesantren itu susah sekali. Kalau dulu Pak, kita dididik itu, dididik dengan pukulan. Sekarang jangan coba-coba. Mukul anak, didatangkan polisi. Kamu yang mukul anak saya, penjarakan ustadznya. Ya. Maka bagaimana ilmu mau berkah? Ya, bagaimana ilmu berkah kalau misalnya guru sendiri bisa diancam dan bisa dipidanakan karena memukul oleh ayatullah. Bagaimana menghindari ghibah pada musim-musim politik? Juga berita-berita hoax dari televisi dan medsos. Cara menghindarinya Pak gampang. Jangan dengarkan. Kalau ada TV, matikan TV. Selesai. Jangan lihat berita-berita seperti ini. Tidak ada manfaatnya. Apakah curhat termasuk menghibah? Contoh, curhat tentang rumah tangganya. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu perlu diperhatikan. Curhat itu boleh. Tapi harus tahu kepada siapa kita curhat. Ya. Harus pilih-pilih kita kepada siapa kita curhat. Jangan curhat kepada semua orang. Ketemu temannya curhat. Ketemu teman yang lain curhat lagi. Ketemu sahib yang lain curhat lagi. Ini bukan curhat. Ini membeberkan aib namanya. Membeberkan aib sendiri. Kalau ada masalah di dalam hubungan rumah tangga, baik antara suami dan istri, yang pertama yang harus dilakukan adalah keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada terjadi sesuatu yang tidak baik dalam keluarga kita, itu bisa disebabkan karena mungkin dosa-dosa kita. Ya. Istri mungkin begini dan begitu. Laki-laki ini, seorang suami ini seharusnya dia mengeluh dulu kepada Allah, ya Allah, istri saya begini ya Allah, tolong perbaiki ya Allah. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam diri saya. Bukan curhat sama orang. Ya, sehingga terkadang kita mau mendatangkan solusi tapi malah justru bahaya. Merusak rumah tangga, makin memperparah keadaan rumah tangga. Ya. Kalau harus curhat kepada orang, ya cari orang-orang yang sekiranya memberi solusi. Cari ustadz misalnya, yang dia bisa menjaga rahasia kita dan dia bisa memberikan solusi. Tidak semua kepada teman. Karena kalau semua ke teman itu bukan solusi namanya. Tapi malah justru merusak. Sudah cukup. Azan ya. Barakallah.
buku. Ya. Taib. Sebelum kita selesai, saya ingin bagi-bagi buku. Saya nggak usah tanyalah. Nggak usah tanya jawab. Banyak waktunya kalau tanya jawab. Ada banyak buku nih, Hah? Nah, siapa yang paling jauh di sini, Bu? Ibu-ibu yang paling jauh? Hah? Ada yang dari Singkut? Ada yang dari Bungo? Ada yang dari Tebo? Siapa, Pak? Yang paling jauh angkat tangan. Nah, tafadhal, Pak. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Tebo. Ada lagi? Ya. Ibu-ibu banyak nih. Yang paling tua. Oh, ibu yang paling tua itu enggak. Berapa umurnya, Bu? 70 tahun? Berapa? Masya Allah. Yang paling muda. Tadi kan yang paling tua, sekarang yang paling muda. Bukan anak-anak ya. Yang paling muda. Ada? Silakan, Pak. Dibagi aja, Pak. Masuk waktu zuhur. Taib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi, dan kepada kita beristighfar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dunya wal akhirah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.